Ya, saya rasa semua orang akhirnya sadar bahwa banyak kebijakan yang dilakukan oleh penguasa itu ternyata keluar dari akal sehat dan tidak berdampak pada kesejahteraan. Contoh sederhana misalnya, katakan soal pandemi ya. Pandemi itu di awal-awal masa pandemi dia main-main, bercanda-bercanda gitu. Sehingga sekarang dampak seperti ini, saya harus mengatakan beri dampak kelakuan mereka yang selama 2 bulan itu cengengesan, main-main, menganggap enteng. Sehingga kita semua kena dampak jadi miskin jatuh seperti ini. Jenderal Purnawirawan ikut aksi demonstrasi. Jumhur Hidayat, mantan aktivis ITB yang pernah dipenjarakan rezim militer Orde Baru ke Nusa Kambangan, khusus bertanya kepada saya kenapa Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mau ikut demonstrasi kemarin di depan Gedung Sate Bandung. Saya berjanji untuk membuat tulisan ini untuk menjawab alasan psikologis dan sosiologis partisipasi Gatot Nurmantio itu dalam kacamata ilmu. Karena memang baru sekali dalam sejarah bangsa Indonesia seorang jenderal bintang 4 ikut dalam aksi demo. Biasanya para jenderal-jenderal purnawirawan menikmati comfort zone. Seorang anggota masyarakat yang terhormat di bumi pertiwi ini, selain umumnya, banyak di antara mereka menjadi komisaris-komisaris perusahaan raksasa dengan gaji yang besar. Demonstrasi menyelamatkan Indonesia yang digelar kelompok Massa Rakyat yang dipimpin Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras Senin 7 September kemarin di Bandung. Intinya adalah mengutuk krisis demokrasi yang ada saat ini. Aksi itu disebabkan adanya kemunduran demokrasi di mana koalisi aksi menyelamatkan Indonesia dipersulit oleh aparatur negara. Dalam hal ini yang tersurat adalah Satgas COVID-19 yang mencabut rekomendasi pelengkapan izin acara deklarasi Kami Jabar yang sedianya dilakukan di Hotel Grand Pasundan Senin 7 September 2020. Padahal, seminggu sebelumnya, pihak hotel menjamin acara deklarasi Kami Jabar tidak masalah karena baru saja hotel tersebut dipakai oleh kelompok bisnis air minum yang berkumpul hampir 1.000 orang. Sedangkan kami hanya 500 orang. Di luar urusan tersurat, tentu urusan tersirat. Kita melihat rangkaian konvoi-konvoi calon-calon kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun cagup bebas berdesak-desakan tanpa protokol COVID-19. Sebaliknya, acara di hotel karena bisnis profesional, pasti protokol COVID-19 dilakukan serius oleh pihak hotel tersebut. Tersirat artinya pula, pasti bukan urusan Satgas COVID-19 yang ngotot melarang acara kami tersebut. Lalu siapa? Itulah yang ingin dikejar oleh aksi demo Kami Jabar tersebut. Gatot dalam perspektif Maslow. Ahli-ahli kepribadian telah mengembangkan ilmu psychodynamic theory, social learning theory, situation person interaction theory, dan need theory untuk melihat kepribadian seseorang. Berbagai ilmu tersebut di atas sebagian besar bersumber pada Sigmund Freud sebagai guru mereka melihat staging atau tahapan perkembangan kepribadian terkait dengan masa awal kehidupan manusia, yakni fase oral, anal, dan falik. Namun dalam perkembangan dewasa ini, para ahli menawarkan kombinasi interaksi sosial pada fase fisikal yang dilontarkan Freud. Perkembangan Gatot Nurmantio dalam analisa kepribadian, DID, ego, and superego yang mengikutkan analisa interaksi sosial di mana GN hidup dalam keluarga militer dan asrama militer. Tentu berpengaruh pada sifat-sifat dasar GN terkait dengan heroisme, tanggung jawab, dan disiplin. Keluarga memberikan moralitas dasar serta lingkungan militer atau asrama menambahkan tentang yang salah versus benar. Maslow dalam Hierarchy of Needs mendekati analisa dari kebutuhan hidup seseorang untuk mengetahui level manusia tersebut. Menurutnya manusia terendah berada pada level kebutuhan fisik, di atasnya kebutuhan keamanan, di atasnya lagi kehidupan sosial, lalu kebutuhan kenyamanan, penghormatan, dan lain-lain. Dan terakhir kebutuhan aktualisasi diri, menyangkut keagungan dan moralitas. Dalam perspektif Maslow ini, Gatot Nurmantio sebagai jenderal penuh, bukan seperti beberapa jenderal yang bintang 4 politis. Telah mencapai tahapan level keempat yakni penghargaan, baik penghargaan negara maupun berbagai kenyamanan hidup lainnya. Namun apa yang mengganggu Gatot Nurmantio sehingga dia tidak berhenti pada kenyamanan level 4 hierarki Maslow?
Dalam berbagai kesempatan, GN sudah menyampaikan bahwa dia sudah berusaha menghindari politik selama hampir 3 tahun sejak pensiun. Dalam keluarga yang super mapan ditandai dengan harta, anak-anak yang sukses dan tidak ada beban hukum di masa lalu, selama ini GN menghabiskan waktunya mengurus cucu dan bertani. Namun ketika menurutnya ada gejala ingin mengubah Pancasila dan kekuasaan yang sedang berlangsung, khususnya sejak RUU HIP diundangkan di DPR RI beberapa waktu lalu, GN terganggu. Menurutnya sejak dia melakukan sumpah prajurit di bawah Al-Quran, ketika lulus akademi militer, tanggung jawab mempertahankan Pancasila adalah persoalan moralitas dasar yang dia akan pertahankan hidup atau mati. Menurutnya rencana pengubahan Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila dan Ekasila adalah upaya makar yang akan membubarkan negara, dan ini menjadi gangguan kejiwaan yang mendorong moral politiknya kembali menunjukkan tanggung jawab. Inilah penjelasan level kelima teori Maslow. Bahkan GN harus menapaki level hierarki Maslow dengan meninggalkan kenyamanan level keempat dan tentu mempunyai resiko besar. Gatot dalam perspektif sosiologis. Membaca sosok Gatot Nurmantio dari personality theory dapat menggambarkan gelora hati dan moralitas GN tersebut. Penjelasan sosiologis akan membantu lebih dalam lagi akan hal tersebut. Ahli-ahli sosiologi dalam perspektif Durkheimian, Marxian, dan interaksi sosial menjelaskan bagaimana perjalanan individu dalam konteks sosial. Memakai Durkheim, kita melihat lingkungan militer. Dalam kehidupan GN seumur hidupnya membuat perspektif GN dalam melihat situasi terikat pada lingkungan tersebut. Misalnya, GN secara tegas meyakini bahwa komunis dan komunisme adalah ancaman sentral di Indonesia. Hal ini sesuai dengan realitas lingkungan militer yang melihat komunis sebagai ideologi paling berbahaya. Khususnya ketika pada tahun 1965 banyak jenderal-jenderal yang dibunuh komunis kala itu. GN berbeda dengan pemerintah ketika rezim Jokowi melakukan berbagai deislamisasi baik secara keras dengan kriminalisasi ulama maupun propaganda media. Gatot malah berkali-kali membuat langkah berlawanan. Mengundang Ustadz Abdul Somad ke markas TNI, mengadakan pengajian 1000 Hafiz-Hafizah di Mabes TNI, dan melakukan nonton bareng film anti-komunis G30S PKI. GN bukan saja memperlihatkan kedekatannya pada ulama, namun GN juga meyakini bahwa Indonesia ini hanya akan aman dan besar kalau utamanya NU dan Muhammadiyah bersatu. Lalu bagaimana GN melihat oligarki alias penguasaan aset-aset negara di tangan cukong-cukong? Menariknya dalam pidato GN, di Tugu Proklamasi ia mengutuk oligarki ekonomi yang berlindung di balik ketiak konstitusi. Gatot malah menginginkan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial dijalankan dengan sungguh-sungguh. Di sini analisa Durkheimian yang strukturalis harus digeser pada teori interaksi sosial, di mana struktur dan agen sama kuatnya berpengaruh. Sebagai agen atau tokoh, GN mempunyai free will dalam hidupnya di mana dia bermaksud mengubah struktur atau lingkungan atau sistem. Di sini pula lah pertanyaan Jumhur Hidayat terjawab. Bahkan meskipun Gatot hidup sepenuhnya dalam lingkungan militer, namun dia ingin demokrasi tidak dipermainkan. GN marah dengan demokrasi yang dipermainkan itu, sehingga dia meninggalkan kenyamanan sebagai orang sukses, kembali mau berdemonstrasi dengan resiko. Penutup, mengapa Gatot Nurmantio mau ikut demo kemarin di Gedung Sate? Bukankah dia mantan jenderal bintang 4 asli, bukan seperti banyak bintang 4 kehormatan, dan mantan Panglima TNI yang hidupnya nyaman? Apakah dia post-power syndrome? Menurut teori kepribadian dan sosiologi yang saya jelaskan di atas, GN memang telah meninggalkan kenyamanannya sebagai seorang terhormat pada level self-esteem yang disebut Maslow of Hierarchy of Need. Moralitas GN terganggu dengan adanya rencana mengubah Pancasila sebagaimana yang sedang diupayakan pada RUU Pancasila beberapa bulan lalu. Sebagai prajurit dan anak prajurit yang besar dalam asrama militer, GN mempunyai super ego yang sensitif atas isu Pancasila tersebut. Selain isu Pancasila sebagai utama, akhirnya merembet pada isu-isu lain yang terkait dengan degradasi negara dan bangsa yang menuju kehancuran, yang ditandai dengan isu deislamisasi, oligarki, dan kesalahan penanganan pandemik virus.
Dalam orasi politiknya sebagai demonstran, GN telah menyatakan siap mati atau ditangkap rezim ini jika upaya politik moral yang dia jalankan untuk mengkoreksi kehidupan berbangsa dan bernegara direspon sebagai kejahatan. Namun esai yang saya tulis ini sesungguhnya kembali untuk menjawab pertanyaan Muhammad Jumhur Hidayat, mantan tokoh aktivis ITB legendaris yang ditangkap militer di masa Orde Baru, yang bertanya pada saya kenapa seorang jenderal mau ikutan demo. Mungkin Jumhur cemburu bahwa sudah ada sosok ex-militer yang juga mau demonstrasi. Cemburu karena ada manusia yang mau meninggalkan semua kemewahan menjadi seorang demonstran demi menyelamatkan negara ini.